Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini, NIM 2086206156 dari kelas 2D. Program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tan Musai dengan mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar dengan dosen pembimbingnya Bapak Rizky Ananda SPD MPD. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda. Yang pertama, definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, atau dalam bahasa Inggris nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang A. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang B. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Yang C. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dan yang D. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa, yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebar rasa rasionalisme kita terhadap bangsa. Yang kedua, pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang A. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang B. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang C. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Dan yang D. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan
kepribadian. Banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis dan cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut, mereka juga mencat rambut mereka dengan beraneka warna. Pendek kata, orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang selanjutnya, antisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nasionalisme. 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menetapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan yang terakhir, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari cara berpakaian banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan dan memperlihatkan bagian tubuh. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan, gaya rambut mereka juga dicat dengan beraneka warna. Pendek kata, orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kesimpulannya, di zaman modern ini globalisasi sangat berpengaruh, bahkan menjadi kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan, apakah itu positif ataupun negatif. Dan cara mengaksesnya juga sangatlah mudah, menggunakan fasilitas yang telah ada pada saat ini seperti Android dan sebagainya. Globalisasi telah banyak menimbulkan dampak yang begitu besar dalam dimensi kehidupan manusia, karena globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh tautan masyarakat modern, sehingga terjadi dampak yang beragam, terutama pada aspek sosial. Dampak positifnya, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, banyaknya nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkan secara selektif. Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi, karena sangat gampang dipengaruhi dan terhadap manusianya itu sendiri, yang disebabkan oleh sumber daya manusianya yang tidak memiliki pegangan yang teguh dalam pendiriannya, yang benar yang diajarkan oleh orang tua, budaya, agama, dan juga negara, serta menjalankan kewajiban bela negara berpancasila. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.